Pemirsa, Ketua Umum Partai Politik Pendukung Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju menyambut baik tawaran untuk koalisi permanen. Bahkan sebagian besar mengaku siap kembali mendukung pencalonan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 mendatang. Yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen, di mana jumlah kursinya 80% lebih. Saya pikir ini salah satu strategi yang bagus untuk memperkokoh dalam rangka menuju Indonesia Emas. Ada kado spesial yang dibawa nggak dari Golkar untuk Gerindra begitu, Pak? Kado spesialnya kita dukung sampai akhir, ya. Sampai 2029 bila perlu lanjut lagi, ya. Bahkan permintaan Pak Prabowo untuk koalisi permanen sangat baik. Tujuannya cuma satu, kalau semua terlibat, kalau semua menjadi bagian utuh dari pembangunan, maka kita bisa melayani rakyat dengan efektif. Ya, kita ingin menjadi bagian dari percepatan kemakmuran kesejahteraan rakyat. PKB menjadi bagian dari kebersamaan di dalam koalisi yang kuat dan kokoh agar semuanya bisa cepat terwujud. Kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan kajian yang terbaik. Tetapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu. Ya. Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya. Ya. Ingin pemerintahan yang baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini juga sukses ya. Artinya menghadapi berbagai dinamika, tantangan, tapi juga peluang-peluang yang baik kita akan miliki, dan tentunya ini membutuhkan kerjasama yang kokoh, soliditas di antara semua partai pengusungnya. Ya, ini menarik ya, Bang Ginting. Ketika kita lihat hampir seluruh ketua umum partai politik ini mendukung dengan tawaran koalisi permanen yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Iya. Pandangannya silakan. Ya, aktor politik adalah makhluk yang bisa menyembunyikan ambisi-ambisi politiknya, niat-niat politiknya, dan juga kepentingan-kepentingan politiknya. Jadi apa yang dikemukakan itu barulah di panggung depan, panggung belakangnya belum tentu. Nah, sayangnya memang kejujuran aktor politik itu jarang bisa diwujudkan. Karena itu kita masih menunggu apakah akan ada nota kesepahaman itu. Saya kira masih terlalu jauh. Jadi untuk sementara di tengah pesta, pada saat ditanya wartawan, tentu jawabannya akan seperti itu. Akan lihat dulu apa yang bagus, tentu akan bagus. Apalagi sebenarnya memang koalisi Indonesia Maju Plus ini itu kan mendapat dukungan 80% di parlemen. Jadi sangat kuat sekali. Namun tentu saja kemudian ada rivalitas politik di dalam pemerintahan juga. Itu yang harus juga dikaji. Jadi ini baru step, belum step yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Baik, saya ingin ke Bang Huyadi. Bang Huyadi, ini kan ketika kita berbicara tadi ada panggung depan dan panggung belakang. Semua orang di panggung depan berbicara ya mendukung tawaran itu. Kita lihatlah ketika Pilpres lalu aja PKB yang sudah menyatakan berkoalisi aja bisa keluar gitu. Nah, saya ingin tahu sebetulnya koalisi permanen ini dapat bertahan sampai berapa lama? Apakah dapat bertahan sampai 2029 menurut Anda? Ya, jadi begini, konteksnya pada saat Pak Prabowo bicara dengan koalisi permanen, awal stepnya adalah bagaimana Pak Prabowo menawarkan bahwa setelah adanya konstelasi, maka bersama-sama berkoalisi menjadi koalisi permanen yang untuk yang namanya pembangunan, untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ini adalah komitmen daripada Pak Prabowo yang ditawarkan kepada kesemuanya. Nah, kemudian ini juga apabila kita melihat bahwa ke depan bahwa dengan adanya koalisi yang mempunyai kekuatan yang baik ini, maka tidak memungkinkan bahwa koalisi ini akan berjalan untuk pembangunan itu dan sama-sama untuk sama-sama berkoalisi. Dan ini itu yang dikatakan mungkin koalisi permanen. Tapi ini adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan berulang kali karena 2 kali dalam kesempatan yang berbeda, dan tentunya ini adalah merupakan komitmen bagaimana Pak Prabowo ingin bahwa demokrasi ini tidak merupakan satu batu sandungan untuk adanya pembangunan. Kalau semuanya bersama-sama membangun negara ini yang bersama-sama memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ini adalah
komitmen yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ini adalah bagaimana kita ini bersatu setelah kita ini bergenerasi. Jadi ini adalah merupakan satu tekad kebersamaan yang untuk pembangunan. Ya, Bang Wiyadi, ini memang sangat menarik ya. Artinya ketika kita lihat kalau misalnya koalisi permanen ini untuk 5 tahun ke depan, mereka yang ada di dalam kabinet untuk pemerintahan ini kan memang tujuannya soliditas, persatuan untuk bangsa dan seterusnya, ini sangat bagus. Tapi yang menarik di sini adalah ketika tawaran koalisi permanen ini dikeluarkan setelah Gerindra ini mencalonkan kembali Pak Prabowo di 2029. Apakah memang koalisi permanen ini tujuannya nantinya sampai di 2029 semuanya tetap mendukung Pak Prabowo sebagai presiden atau calon presiden selanjutnya gitu? Kembali lagi disampaikan Pak Prabowo tadi pada saat ulang tahun juga disampaikan bahwa Pak Prabowo ingin menyelesaikan masa kerjanya 5 tahun ini dengan program-program Pak Prabowo yang memang berjalan, yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan pada kesempatan itu juga Prabowo mengatakan kalau Pak Prabowo gagal, Pak Prabowo siap untuk dicalonkan. Ini kan pernyataan Pak Prabowo tadi pada saat ulang tahun. Nah ini kembali lagi bahwa konsentrasi Pak Prabowo sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan masa jabatan 5 tahun ini. Dan tentunya kami sebagai kader juga melihat bahwa Pak Prabowo kita calonkan sebagai presiden untuk periode kedua. Tapi ini kan wacana yang memang ada dalam Rapimnas yang kemudian pada kongres luar biasa. Nah ini adalah salah satu hal yang kalau kita lihat bahwa pada saat ini Pak Prabowo berpikir adalah bagaimana menyelesaikan daripada masa kerja 5 tahun ini. Baik, saya ingin ke Bang Ginting. Bang Ginting, tadi kan Anda sempat menyinggung ada panggung depan dan panggung belakang gitu ya. Ada mereka ini aktor yang dapat memainkan berbagai peran. Kalau kita bicara panggung belakang kan tentu kita semua paham lah, artinya ketua umum partai politik ini pasti berambisi untuk menjadi presiden di 2029. Iya. Dan pandangan Anda seperti apa? Dan itu wajar. Nah, kalau kita lihat bagaimana pecah kongsi antara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota, apakah tidak mungkin pecah kongsi antara presiden dengan wakil presiden? Karena wakil presiden pasti juga, misalnya wakil presiden Gibran ingin menjadi presiden di 2009, sangat mungkin. Maka pendadakan strategis yang dilakukan Prabowo ini juga sekaligus mengunci Gibran untuk kalau ingin menjadi presiden, tentu ada hambatan macam-macam. Kita lihat dalam beberapa kali kan sebenarnya Gibran juga sudah melakukan kampanye politik dengan misalnya Gibranku, di mana-mana selalu berkampanye. Dan ini menurut saya juga dibaca oleh Prabowo Subianto, ada yang sudah mencuri star di dalam pemerintahannya. Maka dia melakukan langkah-langkah strategis seperti itu. Begitu juga di partai politik Gerindra di dalam. Jangan sampai ada nama lain selain Prabowo Subianto yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2029 mendatang. Begitu juga para ketua umum partai politik wajar saja dengan 0% itu wajar. Masyarakat di bawah juga anggota kadernya menginginkan para ketua umum menjadi calon presiden, dan itu wajar-wajar saja. Tinggal kemudian dengan keputusan dadakan ini, bagaimana strategi yang akan dilakukan partai politik, kita nantikan itu. Baik, kita sama-sama akan nantikan ya, apakah koalisi permanen ini memang berjalan sesuai dengan keinginan Pak Prabowo Subianto untuk kemajuan dan kemaslahatan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Ginting, terima kasih Bang Wihadi telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses untuk semua.